Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para bobotoh. Jadi sebelum ngantor ini saya mau bikin video dulu ya sebentar. Pertama-tama mungkin gini ya. Banyak bobotoh itu kan lebih senang itu kayaknya kalau saya perhatikan trafficnya ya. Itu lebih suka berita-berita tentang kemenangan Persib. Kalau enggak pemain baru siapa gitu ya. Terus pelatih baru siapa. Tapi terkadang saya juga memang diminta untuk mengabarkan hal-hal lain di luar lapangan yang bisa jadi kurang populer isunya ya, bisa jadi kurang populer. Seperti dulu itu pernah saya mengangkat isu ya, sekitar belasan tahun lalu ya, waktu saya masih aktif di salah satu TV dan juga menulis di surat kabar. Itu sekitar 11 apa 12 tahun lalu saya mengangkat isu bahwa Persib ya, PTPBB, Persib jangan sampai, maksudnya dulu PT PBB bukan yang sekarang ya, kepengurusan awal-awal mungkin generasi kedua gitu, bahwa Persib itu jangan sampai bergerak di sektor retail, di minimarket modern ya. Kan kita pernah lihat tuh bahwa dulu itu Persib cukup gencar, lumayan gencar mengembangkan bisnisnya di sektor minimarket modern. Ada minimarket modern yang dimiliki oleh PT PBB. Karena begini, keadaan minimarket modern dulu ya, belasan tahun lalu, hampir 20 tahun lalu itu memang nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kayaknya udah biasa banget ya. Sekarang ini udah biasa banget, udah standar lah minimarket di mana-mana karena kebablasan bisa jadi, dan juga bisa jadi ada regulasi dari pemerintah daerah ya, pemerintah daerah dari kementerian terkait yang mungkin karena sulit dipatuhi terus dilanggar akhirnya dibablaskan saja gitu. Jadi udah biasa banget. Ini beda keadaannya ya, nuansa kebatinan, nuansa sosial sama belasan tahun lalu. Karena begini, belasan tahun lalu itu minimarket modern lumayan terkendali. Seperti ada perda-perda ya, misalkan jarak sekian tidak boleh ada 2 minimarket gitu ya, lalu tidak boleh dibangun di dekat pasar tradisional dan lain sebagainya. Akhirnya masyarakat itu dulu itu masyarakat bertahan dengan caranya sendiri, yaitu masyarakat memberikan penolakan. Jadi mereka itu nggak ngasih izin ya. Kan hal yang paling utama kalau Anda mendirikan minimarket modern itu izin dari masyarakat. Kalau masyarakatnya nggak ngasih izin ya nggak bisa berdiri. Jadi sekitar belasan tahun lalu itu Anda nggak akan mudah menemukan minimarket modern seperti sekarang ini. Dulu itu cukup sulit karena memang diatur oleh perda ya tentang jarak, lalu pembangunannya sekian kilometer, nggak boleh berhadap-hadapan dan lain sebagainya. Dan juga izin masyarakat. Jadi dulu itu masyarakat untuk melindungi perekonomiannya, ya ibaratnya mempertahankan atau melindungi perekonomian rakyat lah katakan ya. Dulu itu mereka nggak memberikan izin semudah sekarang mungkin ya. Nah waktu itu Persib itu ada di beberapa tempat yang sebetulnya masyarakat itu menolak keberadaan minimarket modern, menolak ya, nggak ngasih izin. Tapi ketika yang datangnya Persib, mereka jadi dilematis mereka tuh. Ya, di sisi lain kan mereka itu ingin bertahan dengan dengan tidak memberikan izin untuk pembangunan minimarket modern. Tapi waktu itu ya ada retorika lah ya. Saya tahu beberapa orang waktu itu mengatakan bahwa ini kan yang datang ini klub kebanggaan kalian loh gitu ya. Klub kebanggaan kalian, lalu juga klub yang dicintai oleh kalian dan lain sebagainya gitu. Dan minimarket ini adalah salah satu ya sponsor atau sumber biaya untuk Persib dulu tuh. Retorikanya seperti itu. Jadi masyarakat dibuat bingung gitu ya, loh. Aduh gimana nih yang datang Persib itu. Akhirnya beberapa tempat luluh ya memberikan izin juga masyarakat karena yang datang adalah PT Persib. Akhirnya dikasih izin tuh berdiri atau dibangun minimarket modern. Nah ujung-ujungnya karena satu sudah berdiri yang punya Persib, ujung-ujungnya yang lain juga ngikutin gitu. Akhirnya setelah yang punya Persib berdiri ya, ini saya sebut tempatnya aja ya, ada satu tempat di atas daerah Lapas Sukamiskin tuh,
Pasir Impun ya, kalau nggak salah Pasir Impun. Setahu saya atau seingat saya, minimarket Persib dulu yang pertama kali berdiri itu di situ, yang punya PT PBB ya, di situ di daerah Pasir Impun. Dan itu berdiri atau didirikan di tempat yang selama itu atau selama ini pada saat itu ya, itu menjadi daerah yang steril dari minimarket. Tapi karena yang datangnya Persib, akhirnya dikasih izin ya, karena kan klub kebanggaan mereka gitu. Jadi masyarakat dibuat bingung gitu. Awalnya udah nggak ngasih izin, tapi ketika ditodong, ini kan klub kebanggaan kalian, gimana sih Cina bobotoh Persib atau apa, nah, kan jadi bingung. Akhirnya dibuat dilematis ngasih izin. Menurut saya itu hal yang jahat ya. Karena apa? Karena secara historis Persib ini kan alat perjuangan bangsa gitu. Jadi Persib ini sebetulnya bersama rakyat ya, bersama masyarakat, termasuk hal-hal untuk membentengi diri menurut saya tuh dari hal-hal seperti ini harusnya gitu. Tapi akhirnya luluh gara-gara Persib juga. Atau mungkin isu yang pernah saya angkat tapi juga masyarakat nggak terlalu ini ya, nggak terlalu aware ya, tentang pembentukan Persib B. Saat itu saya ingat banget, pembentukan Persib B itu kan dianggap biasa ya, sama kebanyakan bobotoh juga dianggap biasa. Apalagi ada retorika juga dari PT PBB bahwa ini tentang pembinaan lah, tentang segala macem, terus dibandingkan dengan Real Madrid B, Barcelona B gitu. Padahal Persib B ini, gagasan Persib B ini adalah hal yang berbeda, adalah hal yang berbeda dan keliru menurut saya gitu. Jadi kalau di luar negeri, di Spanyol itu, kalau Anda bikin Real Madrid B, Barcelona B, itu Anda yang membentuk, bukan mencaplok tim lain. Sedangkan yang disebut Persib B saat itu adalah mencaplok tim Blitar ya, Blitar United gitu. Lalu setelah dicaplok, udah mulai isu Persib B, seakan-akan ini tim tim keduanya Persib lah ya, yang akan bermain di Liga 2 saat itu. Tahun berapa? 2019 mungkin ya, apa 2019 mungkin ya. Saya masih agak inget ya, 2019. Dan masalahnya Persib B ini didirikan nggak mengikuti aturan waktu itu tuh ya. Jadi waktu itu saya masih perwakilan dari pemerintah kan meriksa berkas legalitas Persib, legalitas tim-tim yang peserta Liga 1, Liga 2. Ternyata yang namanya Persib B itu nggak ada dalam akta gitu. Aktanya masih tim Blitar. Jadi bagaimana mungkin aktanya Blitar ya, jadi belum ada akta baru, belum ada pendirian PT baru, tapi sudah disebut Persib B. Nah ini kan nggak sinkron. Udah gitu, menurut regulasi, kalau Anda mengambil atau memindahkan klub ya dari daerah lain, itu aturannya harus melewati 1 kali kongres. Jadi dilepas oleh asprof asal klub itu dan diterima oleh asprof di mana klub ini akan eksis kembali gitu. Kayak Blitar ya, Blitar United itu kan dari mana? Dari Jawa Timur. Nah, jadi harus melewati satu kali kongres, dilepas oleh asprof Jatim, lalu diterima oleh asprof Jabar. Akhirnya ada Blitar United di sini ya. Lalu ketika mengubah nama, sebetulnya di masa kompetisi awal dia harus menggunakan embel-embel daerah sebelumnya. Makanya namanya kemarin itu kan Bandung Blitar United. Ya karena memang harus begitu. Jadi nggak ada itu ujuk-ujuk dari Blitar pindah ke Bandung ya, dibeli diambil karena banyak duit gitu. Tiba-tiba jadi Persib B ya, dari Blitar pindah Persib B, langsung pingin main di Liga 2, nggak bisa, nggak boleh gitu ya. Saya ambil contoh klub-klub sebelumnya aja. Kayak Bali United ya, masih ada embel-embelnya kan, Bali United Persiram misalkan dulu tuh ya, Persiram ya, saya lupa lagi. Terus Badak Lampung Perserui gitu. Jadi harus ada embel-embelnya gitu ya, dan harus melewati satu kali kongres. Waktu itu Persib itu sebetulnya diisi oleh orang-orang pinter, orang-orang tahu ya, tapi saya nggak tahu apakah karena mereka merasa mungkin duit punya, akses punya gitu ya, lalu juga punya orang di federasi gitu, lalu juga punya orang mungkin di operator mungkin ya, masih relasi mereka. Jadi kadang-kadang seenaknya gitu loh, seenaknya. Padahal menurut saya ya, yang namanya Persib itu harus meraih prestasi itu dengan cara-cara terhormat kalau menurut saya.
Dan cara-cara menyiasati peraturan itu menurut saya bukanlah cara yang terhormat. Nah, waktu itu makanya saya katakan Persib B itu nggak benar ya. Dan statement ini tentu saja berseberangan dengan PT PBB waktu itu ya. Jadi begitu, Persib B, dan akhirnya degradasi loh ya. Bandung United itu degradasi ke Liga 3 akhirnya kan. Nah, itu juga nggak ada yang aware, nggak ada yang ngeh gitu bahwa ada satu musim kompetisi di mana ada klub asal Bandung degradasi gitu ya. Itu banyak juga bobotoh yang tidak meributkan isu ini. Padahal kalau menurut saya sih ini isu penting juga, di mana ada satu klub dengan embel-embel Bandung ternyata turun kasta gitu ya. Ya mungkin karena banyak uang atau biayanya melimpah jadi nggak dianggap suatu kerugian gitu ya. Ya kan, misalkan Anda punya uang 100 juta, tiba-tiba rugi 2 juta, mungkin nggak kerasa gitu. Oh ya, jangan saya ingatkan lagi tentang Persib B ini ya, tentang Persib B. Jadi ada peraturan, waktu itu kan Persib B di bawah PT PBB kan. Padahal ada aturan untuk mengurus ya atau bendera hukum, payung hukum klub yang lain yang Persib B ini atau dulu Bandung Blitar United, itu harus ada PT baru, nggak boleh PT PBB ya. Karena PT PBB itu cuma bisa memayungi satu klub sepak bola saja, Persib ya. Jadi nggak boleh ketika dia tiba-tiba memayungi juga klub lain ya, klub profesional lain. Jadi nggak boleh, jadi harus dibentuk PT baru. Nah, saat itu PT PBB tidak membentuk, atau orang-orang Persib tidak membentuk PT baru ya. Tapi akhirnya setelah diingatkan, waktu itu saya panggil, bukan saya lah, saya dan teman-teman saya memanggil orang PSSI sama PT LIB, akhirnya diingatkan, akhirnya mereka meneruskan itu ke Persib. Makanya sempat kejadian waktu itu laga pertama Bandung United ya, coba dilihat di berita-berita, di googling masih bisa, mereka itu menutup atau mencabut logonya gitu. Karena apa? Karena memang itu nggak dikenal ya. Jadi di Liga 2 tahun 2019 itu tidak dikenal yang namanya Persib B. Jadi nggak ada Persib B harusnya, nama itu nggak boleh digunakan gitu ya. Dan menurut saya memaksakan kehendak seperti itu bahwa wah Persib B sudah ada ya, dan harus pakai nama Persib B, itu juga bukan cara yang benar gitu. Dan sekali lagi itu bukan cara yang terhormat menurut saya ya. Jadi kepanjangan ya. Setidaknya itulah dua isu yang sebetulnya menurut saya itu penting, krusial. Cuma mungkin bobotoh itu lebih sukanya isu menang kalah, pemain baru, pelatih baru begitu ya. Oke, sekarang kita ngomongin hal yang menarik juga nih, tentang isu kartel. Bukan kartel narkoba ya, tapi kartel kepemilikan sepak bola. Dan ya memang harus diakui PT PB terlibat ya. Maksudnya terlibat itu memang ada jaringannya, orang-orangnya gitu ya. Jadi ceritanya berawal dari beberapa bulan lalu. Beberapa bulan lalu saya udah sering, kalau ada yang ngefollow Instagram saya ya, beberapa bulan lalu itu saya mulai sering nge-tweet ya, ada kalau ada kagok. Mulai sering, ini saya pakai ini nih, pakai apa? Pakai headset biasa ya, nggak pakai clip on karena agak ribet. Tapi biar suaranya jelas nggak apa-apa ya. Jadi waktu itu saya tuh udah mulai sering nge-tweet bercanda-bercanda sih ya, tentang bobotoh Gibran, bobotoh Kaisang gitu ya. Itu sebetulnya karena saya mendengar isu ya. Jadi tahun 2019 itu saya dengar ada semacam komitmen politik ya. Ya komitmen politik kan kita nggak perlu perjelas, tapi kita orang-orang yang tahu ya. Udah gitu ya kayak misalkan deklarasi bobotoh aja. Deklarasi bobotoh Jokowi ya gitu ya tahun 2019, dan itu ada tokoh yang sangat luar biasa, sangat hebat di dunia sepak bola ya, bahkan klub luar negeri pun udah dia miliki ya. Waktu itu saya kepikiran, wah ini masa iya sih nggak tertarik lagi main di lingkup Indonesia gitu ya. Nah, nggak berapa lama kemudian kan beliau menjadi menteri, lalu juga saya dengar ada pergerakan ya, bahwa ada satu klub sepak bola legendaris kok nggak kedengeran prestasinya gitu. Padahal klub sepak bola ini dulu tuh paling jago ya. Jadi gini, awal-awal perserikatan kompetisi nasional, dua klub yang paling jago itu cuma dua, yaitu Persib
sama Persis ya, Persis Solo sama PSIM Yogyakarta. Jadi itu yang paling jago tuh itu aja terus ya, gantian juara tuh mereka. Tahun 1930-an kompetisi nasional digulirkan, itu juara gantian. Solo, Yogyakarta, Solo, Yogyakarta, Solo lagi gitu. Nah, ini Persis menarik gitu ya. Apalagi waktu tahun berapa ya, saya sempat ke Manado ya. Saya tuh nonton pertandingan antara Persis sama Persma Manado. Itu saya melihat ada investor baru dari Persis Solo gitu ya. Pak siapa gitu pakai kacamata, saya kurang lihat. Saya tanya juga ke teman saya, yakin yang ini gini. Oh, nggak tahu nih, soalnya masih belum fix apa gitu. Akhirnya arus atau arah titik terang mulai terlihat beberapa bulan yang lalu kan, ketika putra dari Presiden Joko Widodo, Kaisang, itu ngasih kode bahwa dia berminat untuk berkecimpung di dunia sepak bola ya. Dulu tuh ada klub apa, Bali United atau Persis ya, itu yang digadang-gadangkan. Waktu itu isu sampai dia mau join di Bali United itu sangat vulgar ya, karena diposting sendiri oleh postingnya Kaisang, dan Kaisang itu foto bareng sama Bapak Peter Tanuri ya. Peter Tanuri itu ya katakanlah orang nomor 1 di Bali United, juga exco PSSI gitu ya. Jadi kurang apa lagi, kalau udah ngasih kode begitu kurang apa lagi gitu. Tapi ternyata, dan saya sangat dukung ya sebetulnya keputusan Kaisang itu, karena Kaisang daripada Bali United lebih memilih Persis Solo gitu, klub legendaris asal kota kelahirannya. Itu yang namanya hal-hal primordial ya, identitas kedaerahan itu akan sangat menguntungkan juga itu kalau ngegarap di kota sendiri gitu ya. Nah, lalu apakah Bali United nggak punya hubungan sama Persis Solo? Ya ada dong, ada ya. Bali United terkoneksi ke Persib, lalu Persis Solo ada koneksi sama Bali United. Jadi secara nggak langsung atau otomatis Persib pun ada hubungan sama Persis Solo ya, orang-orangnya, investornya. Atau yang paling vulgar ya itulah orang yang pernah support Persib ya. Dulu pernah jadi komisaris kalau nggak salah ya, apa masih sekarang nih, Pak Erick Thohir, itu ternyata juga memiliki Persis Solo ya. Pak Erick Thohir Persis Solo. Wah, ini kan udah makin kelihatan ya, Lalu apakah itu salah? Saya sih nggak ngomong salah bener ya, cuma begini, mungkin karena iklim sepak bola kita juga masih belum terlalu sehat modern gitu ya. Tapi begini ya, di industri sepak bola yang sehat, yang bagus, itu klub bagusnya atau klub sehatnya memang jangan 1 atau 2, tapi harus banyak. Harus banyak klub yang sehat, yang punya kekuatan modal besar ya. Jadi biar nggak didominasi oleh 1-2 klub. Kompetitor harus ada. Kompetitor itu menjadi wajib lah ya, biar nanti persaingan tuh jadi sehat, semua jadi terpacu, berinovasi. Jadi harus ada saingan yang seimbang, yang sepadan gitu ya. Tapi ini agak sedikit bingung juga gitu ya, ketika para kompetitornya ini ternyata masih mereka juga gitu. Tadi kan saya udah bilang Bali United, Persib, Persis ya. Ada kan beberapa klub lain yang nggak perlu saya omongin lagi ya. Hitungan saya dan teman-teman itu ada sekitar 9 klub yang terkoneksi gitu. Ya Anda bayangkan ada 9 klub profesional terkoneksi dan masih mereka juga gitu ya. Sekali lagi saya nggak ngomong benar salah loh ya, ini cuma mungkin masalah ideal atau tidak gitu ya. Ada satu klub yang mulai mencuri perhatian. Awalnya saya kira ini terkoneksi juga sama grupnya konsorsium yang megang Persib ini ya, yang megang Persib, megang Bali, sama megang Persis dan lain-lain, yaitu investor di PSS Sleman ya. PSS Sleman kan sekarang ini kan agak sedikit jor-joran mereka ya, dapetin pemain-pemain bagus walaupun mungkin sisa-sisa, tapi kan sisanya ini sisa bergizi ya, dapat dari klub-klub besar kayak Fabiano, terus Kim Kurniawan ya. Jadi dapat yang bagus juga nih PSS Sleman. Tapi setelah saya tanya, katanya investor dari PSS Sleman ini
bukan grupnya Pak Glenn dan kawan-kawan katanya, beda katanya. Nah, jadi saya masih belum bisa baca nih ada berapa investor yang bermain untuk kompetisi ini. Tapi semoga semakin banyak orang ya yang berkecimpung dalam dunia sepak bola profesional, yaitu semakin bagus sebetulnya. Oke, kita kembali lagi ke Persib nih. Persib ini kan memang udah ya gimana lagi ya, namanya sepak bola profesional juga perlu ditangani oleh orang-orang profesional yang punya duit ya. Dan Persib udah on the track, saya pikir ya, udah on the track. Aset, SDM, kepengelolaan Persib sudah bagus gitu, sudah bagus. Dan saya nerima, makanya saya lucu-lucuan aja gitu. Kemarin tuh bikin walaupun beberapa orang mengatakan sebetulnya lebih ke apresiasinya itu apresiasi, bukan apresiasi yang heboh gimana, enggak. Mereka tuh cuma mengatakan, wah si Kang Eko ternyata sudah bisa memprediksi sejak lama nih tentang koneksi antara Persib dengan Persis ya. Ya karena memang beberapa bulan sebelumnya saya udah ngomong bobotoh Gibran, bobotoh Kesang, bobotoh Jan Etes gitu ya. Saya udah mulai nyepet-nyepet, nyindir-nyindir gitu. Dan ternyata baru kejadian kemarin begitu vulgar ya ketika diumumkan pembelian saham oleh Kesang dan Bapak Erick Thohir. Akhirnya Persis Solo memang dimiliki oleh orang-orang yang juga terkoneksi sama Persib gitu ya. Tapi saya betul-betul tidak menduga tentang kejadian yang berlangsung 2 hari kemarin ya. Berlangsung 2 hari kemarin. Akun official Persib ya, itu mengucapkan selamat kepada akun official Persis Solo melalui Instastory-nya. Mengatakan nanti kita jumpa lagi di Manahan pokoknya menurut saya norak banget ya. Anda bayangkan untuk sekelas akun official gitu ya, dia memposting hal-hal seperti itu gitu. Karena karena tanpa gitu-gituan pun kita udah pada tahu lah, oh ternyata masih kalian juga tuh ya, Persis Solo, Persib Bandung gitu ya. Tapi ketika akun official Persib ya sampai pasti diperintahkan kan, pasti disuruh, nggak mungkin si admin ini tiba-tiba posting hal-hal seperti itu ya, pasti juga ada arahan ya, sampai mengucapkan selamat kepada Persis Solo, nanti kita ketemu lagi di Stadion Manahan. Ya menurut saya sih itu memalukan sih ya, memalukan. Jadi kayak apa aja. Ini Persib ini kan walaupun entitas privat ya, milik segelintir orang sebetulnya. Jadi kalau Anda yang sering ngomong Persib nu aing itu perlu ditinjau lagi sebetulnya ya. Mungkin secara ikatan emosional mungkin betul Anda merasa memiliki Persib, tapi secara yuridis ya sebetulnya Anda nggak memiliki Persib, karena kan Anda ini saham aja nggak punya gitu loh ya. Jadi karena pemilik Persib adalah para pemilik saham sebetulnya. Tapi ya nggak apa-apa lah, ini kan tentang emosional. Nah, masalah emosional juga ini yang menjadikan Persib ini sebetulnya bisa kita tempatkan di ruang publik ya, gestur-gesturnya. Termasuk hal-hal seperti itu, mengucapkan selamat kepada Persis Solo ya, secara vulgar, dan nanti kita ketemu lagi di Stadion Manahan atau apa. Awalnya tadi saya mau bikin candaan nih, jangan-jangan target Persib terjun ke Liga 2 gitu. Ya kan, karena Persis Solo di Liga 2, Persib di Liga 1, ngajak ketemuan di Stadion Manahan. Pilihannya kan cuma 2 ya. Persisnya naik atau Persibnya turun gitu. Ya ngeri kalau Persibnya turun, tapi nggak akan lah ya. Mungkin yang dimaksud adalah Persisnya naik ya ke Liga 1. Ya, tapi menurut saya karena Persib ini ada juga di ruang-ruang publik ya, karena banyak supporternya, banyak bobotohnya, ekspektasi masyarakat gitu ya, lalu nilai historis, nilai emosional, menurut saya hal seperti itu ya lagi-lagi jadi penting buat saya gitu ya. Betapa gestur Persib yang kemarin tuh sebetulnya menunjukkan bahwa Persib tuh ternyata ya terlibat juga dalam kartel sepak bola gitu, ditunjukkan secara vulgar. Walaupun tanpa gitu-gituan pun rasanya kita udah pada tahu kan bahwa Persib adalah bagian dari tanda kutip kartel sepak bola nasional gitu. Jadi yang pemahaman bahwa Persib itu alat perjuangan bersama masyarakat dan lain sebagainya memang ya sudah sangat sulit ya kalau kita masih bawa nostalgia seperti itu. Kita harus rasional bahwa memang Persib ini perlu uang,
perlu orang-orang profesional, investor yang ngerti sepak bola gitu ya. Memang Persib sudah ada di track itu, bahkan menjadi pionir ya, memulai lebih awal gitu. Ya cuma jangan gitu-gitu banget gitu ya. Kok apa? Ya muncul saya ngerakeun muncul saya ya, tapi saya nggak tahu sama teman-teman yang lain. Oke teman-teman, lebih baik kita ngomongin hal terkait Piala Menpora ya. Nanti sama Gus dulu, oke? Saya udah mau ngantor nih. Udah jam berapa nih? Setengah 8. Udah mulai macet nanti. Gitu aja teman-teman ya. Jadi kali ini nggak ada kita nggak bicara masalah pemain baru segala macam, nggak. Kita cuma bicara bahwa Persib ya, terkadang kita ini perlu juga ngobrolin hal-hal yang mungkin luput dari isu-isu populer ya. Jadi mungkin banyak bobotoh yang nggak terlalu merhatiin, nggak terlalu suka juga dengan dengan isu-isu seperti ini. Tapi ya kita harus mikirin juga gitu pada akhirnya gitu ya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.